Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Sebelum kita mulai, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari adalah PPKN dengan KD 3.2, memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 4.2, menuliskan contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia KD 3.1 mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4.1 menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Ayo membaca bacaan berikut ini. Melihat jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu, tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di areal wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Saat ini, wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavator Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda, ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Berdasarkan bacaan melihat jejak Merapi di Kali Adem, buatlah kalimat tanya dengan kata tanya apa, di mana, dan bagaimana. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa berupa benda, pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Contoh, apa fasilitas yang ada di Kali Adem? Jawabannya, fasilitas di Kali Adem antara lain pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya di mana berupa nama tempat kejadian yang ditanyakan. Contoh, di mana letak Kali Adem? Jawabannya,
Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Jawaban pertanyaan dengan kata tanya bagaimana berupa keadaan atau kejelasan suatu hal serta cara atau proses peristiwa berlangsung. Contoh, bagaimana kondisi fasilitas Kali Adem setelah Merapi meletus? Setelah Merapi meletus, sebagian fasilitas lenyap terbakar lahar. Anak-anak, kalian telah belajar membuat kalimat tanya berdasar bacaan. Selanjutnya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita tentang hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak sebagai warga masyarakat, berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Kewajiban sebagai warga masyarakat, berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai asas Jurdil. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat, menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Anak-anak, sampai di sini ya perjumpaan kita. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.